Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru, kita bisa ada. Dan pagi yang indah ini, kita boleh sama-sama untuk masuk di hadirat Tuhan, amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, mujimu, menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Sebab kami menyembahmu Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan. Kami boleh ada itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur selalu dalam kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan sharing dan renungan pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah renungan ini dapat menguatkan, dapat menjadi rema dan kekuatan bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sukacita semuanya. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menjalani hidup baru
bagaimana menjalani hidup baru saya? Bagaimana menjalani hidup baru saya? Oke, kita buka dalam Kolose 3 ayat 17. Aku akan bacakan untuk kalian. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Oke. Tema hari ini, pembahasan hari ini mengenai bagaimana menjalani hidup baru kita semua, bagaimana menjalaninya, seperti itu. Nah, di hari kita melanjutkan beberapa hari kemarin, yaitu mengenai hidup baru tentunya. Nah, hari ini kita akan mengakhiri rencana bacaan yang sebelumnya, yaitu, dan sekarang kita membahas mengenai Kolose 3 ayat 17. Di situ berkata kan, tadi kan mengatakan bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, wow, itu sesuatu yang hebat, bukan? Tentunya dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus dilandasi dengan Yesus. Terlihat agak kurang realistis sih emang untuk berpikir bahwa segala yang kita lakukan dan perbuat itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apakah pujian dan syukur yang terus-menerus dapat dicapai gitu loh. Apa yang akan kita capai tentunya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan kita tentunya. Dan saat kita membuat pilih-pilihan ini, mari kita bersama-sama yang tentunya yang kita lakukan untuk menjalani hidup baru itu, yaitu dengan mengucap syukur, dengan perkataan, dengan tindakan kita itu harus balance. Bukan hanya apa yang kita katakan baik, tapi yang kita lakukan nggak baik, itu nggak balance. Jadi hidup baru itu yang harus, bagaimana yang kita harus lakukan itu harus sama, harus senada. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi, dan itu semua harus dilandasi dengan nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian, dengan bergembira, dengan melakukannya tanpa ada paksaan, tanpa ada bersungut-sungut dari dalam diri kita. Tentunya hidup baru itu benar-benar kadang bertolak sangat bertentangan dengan kehidupan kita. Karena hidup baru itu kita harus benar-benar hidup di jalannya Tuhan, bukan hidup di jalannya keegoisan kita, bukan hidup di jalan keenaan kita di masa-masa muda ini. Bukan seperti itu. Hidup baru itu benar-benar kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan, dan semuanya itu pastinya dilandasi dengan ucapan syukur kita, bukan dengan paksaan kita. Seperti itu. Dari ayat tadi sangat sudah jelas sekali bahwa menyatakan bahwa ya seperti itulah yang harus kita lakukan jika kita hidup baru di dalam Tuhan. Nah, untuk bahan refleksi kita, apakah kita berinteraksi dengan sesama atau pemahaman akan betapa baiknya Tuhan kepada kita? Itu pertanyaan untuk kalian. Nah, yang kedua, saat kita melangkah maju, luangkan waktu setiap pagi untuk memohon kepada Tuhan agar memberi kita mata untuk melihat di mana kita dapat menjalankan kebajikan ini dalam hubungan sehari-hari. Tentunya setiap pagi kita harus luangkan waktu. Jangan pagi-pagi handphone dilihat. Jangan pagi-pagi lihat malah chat orang. Jangan pagi-pagi malah lihat sosial media. Pagi-pagi luangkan waktu untuk doa sejenak bahwa kita mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Biarlah Tuhan kuatkan aku untuk menjalani aktivitas aku. Kuatkan aku untuk bisa menjadi hidup baru dengan jalan-Mu Tuhan. Seperti itu. Itu contoh yang aku kasih untuk kalian. Tentunya semuanya itu harus ada usaha, dan nggak ada yang nggak bisa. Semuanya pasti bisa.
nggak bisa itu karena keegoisan kita masih ego gitu, masih teguh kekeh. Tapi kalau kita benar-benar oke, aku mau belajar. Ketika kita mau belajar itu pasti bisa untuk menggapai sesuatu itu, yaitu hidup baru. Sampai sekian sharing hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hidup yang baru ini, dan kami siap untuk menjalaninya. Biarlah hidup yang kami jalani, hidup baru ini, itu sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Dan kami landaskan dengan ucapan syukur, dan di pagi hari kami akan meluangkan waktu untuk berdoa lagi Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang lupa atau lupa menyempatkan waktu untuk berdoa pagi. Biarlah pagi hari kami berdoa untuk meluangkan waktu untuk mengucap syukur, untuk memberi kekuatan kami agar bisa menjalani hidup baru bersama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Tetap semangat ya.